saudara juga sama. Saudara sedang mengkhianati ajaran Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah Yahweh dalam perjanjian lama. Jadi saudara, PL dan PB, konsep Allah itu dengan yang ada tidak pernah terlepaskan, terpisahkan, dan semua terangkum menjadi satu dan menjadi satu iman kita. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah di dalam penampakan kepenuhan Kristus sebagai manusia. Dan jika kita melepaskan ini semua dari Kristus, maka Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yahweh bukan Allahnya orang Kristen. Saya harus jelas ini. Karena menurut mereka Mesias belum datang. Jadi Allahnya mereka baru menjadi Allah sesungguhnya, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu setelah mereka semua berpaut dalam satu kemanusiaan Kristus jasmani. Allah menyatakannya. Baru kita lihat semua ini benar. Dan tidak ada konfirmasinya, tidak ada legalitasnya. Surah imannya orang Israel percaya Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub tidak menyelamatkan. Kalau menyelamatkan, nggak usah perjanjian baru, nggak usah Tuhan Yesus. Mereka selamat. Jadi pengakuan iman mereka tentang Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub tidak membawa keselamatan. Jika mereka tidak ditutup dengan pengantara Allah menjadi manusia. Dan itu kunci perbedaan kita dengan bangsa Israel yang monoteisme, yang tidak mengakui Allah Tritunggal, dan kita yang mengikuti semua perjanjian mengakuinya, dan kita percaya di dalam Kristus Bapa dan Roh Kudus. Dan itulah tangisan dari Paulus, itulah tangisan dari Eli Zorkin, itulah tangisan dari Aldous Safir, itulah tangisan dari orang-orang Yahudi yang percaya pada Tuhan, dan semua tangisannya sama. Apa saudara? Kenapa kamu bangsa yang diberkati Tuhan ribuan tahun, toh akhirnya dilepaskan Tuhan dan dicabut kerajaan? Dan itu jawaban dari Tuhan Yesus sendiri. Akhirnya dicabut kerajaan dari tengah-tengahmu dan dipindahkan, dan anakkulah yang akan mendirikannya, Yesus Kristus. Kalau kamu tidak percaya Dia, kamu tidak akan selamat. Kenapa? Musa, Abraham, Nuh, Adam percaya pada Dia semua. Kenapa kamu keturunan gak percaya? Saudara baca Ibrani 11 dan 12 tentang riwayat tokoh-tokoh iman yang ada, semua berpusat dan menunjukkan pada Kristus, karya Kristus, ya. Dan itu indah sekali. Oke, kita lihat yang terakhir, Ibrani pasal 1 ayat 1 dan sampai 3. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 3. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ada proses progresif dari pewahyuan, atau disebut sebagai progressive revelation. Pewahyuan secara tambah hari tambah jelas. Jadi proses yang semakin gamblang, ya, tidak ada halangannya di situ. Setelah pada zaman dahulu, ayat 1 ya, Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara pada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi perantaranya siapa? Nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, bukan akhir zaman, tapi zaman akhir, satu zaman yang akan selesai. Dan tidak ada lagi keluar nabi, keluar juru selamat, dan tidak ada yang lain-lain, fungsi-fungsi yang lain. Dan ditutup dengan Tuhan Yesus sebagai imam raja nabi yang sempurna, dan tidak ada pengangkat lagi imam raja dan lainnya. Dan itu sempurna. Maka dikatakan pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta, ya. Dan dikatakan di sini Ia adalah cahaya. Cahaya itu yang bisa dilihat. Cahaya itu bentuk daripada Allah itu sendiri. Tanpa cahaya kita nggak tahu bentuk. Nggak percaya, lampu mati. Tahu bentuknya nggak? Semua hitam. Begitu lampunya, oh ini mukamu ya. Ya, pernah ingat, pernah tahu bagaimanakah orang buta yang menerima pacarnya? Yang sama-sama buta. Dan dia mengatakan,
Satu wajah yang terindah yang ingin saya lihat adalah wajahmu waktu saya bisa melihat. Dan dikatakan, nanti kalau saya tidak bisa melihat, saya ingin mengingat wajahmu yang bisa melihat saya. Maka perempuan itu mendonorkan matanya ke pacarnya laki-laki. Dan waktu pacarnya bisa melihat dibuka, maka sang calon istrinya di depannya dengan mata yang tidak bisa melihat. Dan baru di situ dia melihat kasih yang terbesar, yang tidak nampak tidak bisa dilihat, yang nampak nggak bisa dilihat. Jadi kasih sejati adalah menerima yang seharusnya tidak perlu kita lihat, nggak apa-apa. Dan waktu dia melihat, kenapa saya bisa melihat dan kenapa istri saya seperti ini, dan dikatakan dia tidak bisa melihat suaminya, dan dia katakan, engkau satu-satunya wajah yang aku ingat. Dan dia senang suaminya bisa melihat, dan suaminya bisa melihat istrinya yang paling jelek karena matanya nggak ada. Dan itulah wajah yang terindah yang diberikan pada engkau. Dan itulah wajah Kristus. Saudara, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah dari nama mereka semuanya. Lebih tinggi, lebih indah, dan di atas segala-galanya. Dan siapakah dia? Anak yang dilahirkan dan putra yang diberikan. Nah, saudara, dari seluruh kalimat ini saya tanya, adakah kita meragukan Yesus itu adalah Allah kita? Saudara, cek semuanya ya. Ada coba dilihat di belakang ya. Coba lagi, ada gambar lagi. Nah, saudara coba lihat nih. Sayang ini bahasa Inggris karena bukan saya menemukan, maka saya pakai aja gitu ya. Nah, saudara perhatikan. Jadi Tuhan Yesus itu kalau kita lihat dari ini ya, prosesnya, dia adalah Allah seutuhnya. Allah yang Esa, Tritunggal yang Esa itu kan. Dia adalah sama, dia Allah, dia sama dengan Bapa yang Allah, Roh Kudus yang Allah. Jadi the person of the Father, the person of the Holy Spirit itu divine, keberadaannya adalah Allah, sama dengan Tuhan Yesus, personalnya adalah Allah. Yang masalah ada di sini, perhatikan saudara, yang masalah ya. Waktu dia bertindak melalui naturnya, sifatnya, dia adalah Allah seutuhnya dan dia adalah manusia seutuhnya, maka di situ ada yang sulit diterima adalah yang atas, bukan yang di tengah, omnipresent, science, dan poten, bukan itu saudara. Karena dia adalah Allah, kita langsung bisa terima. Yang sulit kita terima adalah Allah yang dilokalisir, Allah yang belajar, Allah yang terbatas, Allah yang lemah, dan Allah yang haus lapar. Dan itu bukan Allah, itu manusia. Allah tidak pernah belajar, tidak pernah haus, tidak pernah ada bayangan, tidak pernah bertobat, tidak pernah gagal, dan semuanya. Maka orang menerima Kristus dua natur ini sulit, kenapa? Karena dia begitu tahu betul kealahan keilahiannya, dia sulit terima kemanusiaannya. Waktu dia belajar kemanusiaannya, dia sangat sulit menerima keilahiannya. Kenapa? Karena dua ini bertentangan dalam seluruh konsep agama kita, yang dibentuk menjadi raki dan tabir, yang sulit kita bisa terima. Dan selalu saya ketemu dengan orang-orang yang agama Islam dan semuanya agama lain, saudara, saya meminta mereka supaya mereka menerima kedua natur ini sebagai paradoks dan bukan kontradiktif. Kalau tidak bisa, maka kamu tidak akan bisa menerima Kristus seutuhnya. Jadi pertanyaan adalah, Pak, kalau orang hanya percaya Yesus sebagai manusia dan sebagai Allah saja, atau tidak percaya dua-duanya, bisakah orang itu diterima oleh Tuhan? Jawabannya, tidak bisa. Dan tidak mungkin bisa. Loh, kalau Yesus cuma Allah, tidak mengakui Allah, maka seluruh konsep kealahan ditolak semuanya, dan itu bukan Tuhan Yesus yang ada di Alkitab. Atau sebaliknya, dia hanya melihat keilahiannya, dia menolak semua kealahannya. Allah kok lapar, Allah kok bisa nangis, Allah kok nah,
Saudara, itu sifat manusia semua. Semakin kita melihat kemanusiaannya, kita semakin jatuh di dalam apa? Mengerti keilahiannya. Semakin kita tekan keilahiannya dengan luar biasa, kita semakin sulit terima kemanusiaannya. Saudara, inilah rahasia pengetahuan Allah sejati. Jika saudara bisa menerima Yesus manusia dan Dia Allah. Dan di situ saudara akan mendapatkan hidup yang kekal. Karena pengetahuan tentang Kristus membawa kita dalam hidup yang kekal. Jika tidak percaya, saudara tidak akan masuk dalam hidup yang kekal. Karena pintu hidup kekal adalah Dia Allah yang menjadi manusia. Dia menyatakan semua jaminan kepada kita menjadi manusia, menebus dosa kita, mengangkat kita, memberkati kita, dan menggantikan tubuh kita dengan tubuh baru, dan membangkitkan kita, dan itu semua janji dari Tuhan. Dan bukan hanya Dia manusia saja, atau Allah saja, atau bukan manusia, bukan Allah, Dia mitos gitu, atau legenda, bukan. Dia adalah Allah dan Dia adalah manusia. Nah, saudara, dari sini kita melihat, jadi waktu Dia berinteraksi atau bertindak melalui naturnya, kedua naturnya, maka di situ ada perbedaan yang sulit disatukan dalam konsep kita. Apa sulit disatukan? Saudara, nggak bayangkan kalau ada Allah itu bisa minta minum pada orang. Beri aku minum. Loh, kamu itu siapa? Allah atau bukan? Iya, aku Allah. Aku minta minum. Allah nggak perlu minum. Saudara, semakin kita pikirkan perbedaan dan kita lepaskan dari kesatuan natur itu, saudara, kita jatuh dalam ajaran-ajaran eutakisme, terus apolonianisme, dan semua ajaran monofisik, dan kita jatuh di sana semua dengan variasi ajarannya. Termasuk banyak pendeta sekarang yang melihat Yesus hanya Tuhan kecil dan Dia bukan Tuhan seutuhnya. Dia hanya setengah Tuhan, Dia setengah manusia, dan bukan seutuhnya Tuhan, seutuhnya manusia. Dan banyak pendeta-pendeta yang juga mengajarkan, teolog-teolog yang pintar mengajarkan Yesus itu bukan manusia yang ada, Dia diciptakan oleh rasul-rasul itu. Saudara, itu kebodohan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada lebih daripada 10.000 manuskrip yang membuktikan Yesus pernah ada di dunia ini. Dari tulisan sejarah dari Josephus, Philus atau Philo, dan tulisan-tulisan pernah menuliskan Yesus ada dan bagaimana, berapa tahun Dia tinggal, bagaimana Dia ada semua. Dan itu ahli sejarah bukan Kristen, itu orang Yunani. Dan manuskrip itu bukan yang Alkitab dan arkeologi semua menunjukkan betul-betul Yesus ada. Kok kamu katakan sekarang legenda? Saudara, yang paling disayangkan adalah kok bisa hamba Tuhan pendeta ngajar ini, teolog ngajar ini, menolak Kristus, keilahiannya atau kemanusiaannya. Nah, saudara, buku yang pertama kali yang paling mengejutkan yang bawa banyak para hamba Tuhan termasuk yang di Indonesia dibawa arus itu adalah dari bukunya Bultmann. Judulnya adalah Demythologizing Christ atau Gospel. Jadi mereka melihat bahwa Kristus itu dijadikan menjadi mitos oleh orang-orang Kristen dan dijadikan Tuhan yang merupakan angan-angan daripada orang Kristen, dan berkembanglah pikiran itu dan diiyakan dengan segala ilmu sosial psikologis, dan kemudian Nietzsche menambahkan dia membunuh Tuhan. Dia mengatakan demikian, saudara. Sampai langkah yang paling hebat dari seorang bapak psikolog ahli jiwa, Nietzsche mengatakan apa? Aku bunuh alam, dan Allah itu tidak ada, dan dia buktikan semua dari buku-bukunya. Dan saudara, banyak aliran psikologi yang memakai pikiran Nietzsche, Freud, dan kemudian dibawa ke gereja. Saudara, ada seorang yang ahli pendidikan, ya, lagi menyelidiki satu yang sudah bertahun-tahun. Kenapa gereja kita dipisah dengan sekolah minggu dari kecil besar, kelas ini, kelas ini, kelas ini, kelas ini, kelas ini. Kapankah itu mulai ada? Dan selidiki oleh Robert Rixin dan oleh beberapa profesor dan orang-orang cinta firman Tuhan. Dan waktu diselidiki itu baru ada abad 18 akhir. Dan sebelumnya tidak ada sekolah minggu yang dibagi dengan kelas-kelas seperti itu.
Selama ribuan tahun, kok bisa mereka ibadah bersama-sama orang dewasa? Dan Israel sudah melakukan itu ribuan tahun. Baca di Alkitab, tua kecil semua duduk diam di padang belantara, mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka memuji bersama-sama semuanya. Apa yang salah dengan kita? Saudara, waktu kita bagi-bagi pikir kita itu, wah, semakin bisa mengerti jiwa anak, semakin kenyataannya, saudara lihat semua yang terjadi. Orang mendengarkan bertobat bukan dari kelas-kelas sekolah minggu, tapi dari KKR dan mendengar firman Tuhan yang murni, bukan dari kelas. Dan di kelas sekolah minggu jarang orang bertobat di sana. Kenapa? Saudara, ini perlu dikoreksi, perlu untuk kemudian diperbaiki. Dan kita sudah terbiasa seperti itu. Oh, anak-anak sana. Dan begitu anak-anak di sana nggak kenal ibadah kita, sono hilang anak kita semua. Dan mereka di sekolahnya ibadahnya, oh haleluya. Di sini ya diam gitu. Nggak nyambung rohnya. Akhirnya anak kita ikut gereja yang model seperti semua, kita bingung. Loh, anak kita kok gini? Ya karena kamu bisa. Kamu nggak didik dari kecil mereka mengikuti liturgi yang taat dengan hikmat semuanya. Sudah itu pendidikan yang luar biasa. Orang antri itu mendidik 27 sampai 30 karakter dalam hidupnya sampai dia dewasa. Mengajari anak kecil antri itu loh. Jadi kalau anak bayi sejak kecil ikut Tuhan dan kemudian dibawa mamanya dengar firman Tuhan, kemudian nyanyi-nyanyi, saudara pikir itu sia-sia? No. Dia sedang dididik Tuhan di dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus 12 tahun di rumah Tuhan. Dan dia mengajar orang-orang Farisi. Dan tidak dipisah kelasnya. Ya. Oke, waktunya sudah selesai. Kita doakan nanti lanjutannya ya. Saya akan menjelaskan ini lebih detail. Beberapa pertemuan nanti. Ini ada pertanyaan. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur? Dalam Lukas pasal 6 ayat 9. Kita buka ya. Lukas pasal 6 ayat yang ke-9. Ya, perkataan ini masuk dalam selipan dan waktu dikatakan itu adalah tentang otoritas hari Sabat. Kemudian kita lihat di sini ayat yang pasal 6 ayat 9. Lalu Yesus berkata pada mereka, "Aku bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Ini bukan Lukas mungkin ya. Coba kita lihat Matius. Bukan ini. Coba saya lihat ya. Saya ketik di Concordance. 16 ya, Lukas 16, kurang satu ya. Kita lihat Lukas 16 ayat 9. Perhatikan saudara. Intinya sebenarnya sangat jelas ya. Kita dari ayat ini bisa tahu. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia itu lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah yang abadi. Saudara tahu fungsi uang? Teologi uang. Saudara, uang itu adalah alat dan bukan pemilik kita. Jadi alat itu bisa disalahgunakan oleh orang dan mungkin buat menipu dan lain-lain. Ya. Tapi alat itu sudah di tangan Tuhan. Nah, contohnya, gereja menerima persembahan dan banyak persembahan dari cara berbohong jemaatnya. Gereja nggak tahu dan masuk ke dalam rumah Tuhan. Terus saya tanya, apakah kemudian kita berdoa dengan Roh Kudus? Roh Kudus tolong sortir ini Tuhan. Supaya yang uang-uang yang kacau-kacau itu, yang tidak jujur itu kemudian ke kiri dan yang benar ke kanan. Nah gitu kan, berdoa terus tiba-tiba benar terjadi. Uang 100.000 ke kanan semua, tinggal 500 rupiah 1.000 yang ke kanan.
Kamu mau terima nggak? Ini pernah dibahas di satu gereja Bandung yang besar. Pendeta yang ditanya, pendeta senior, bagaimana kok ada mamon nggak jujur masuk ke persembahan kita? Dan diberitahu, kita tahu dia pengemplang pajak. Nah, gitu kan? Dan udah ditangkap masuk penjara. Apakah kita terima uang itu atau tidak? Saudara, jawabannya dengan sangat singkat. Dia mengatakan, kalau sampai dia terbukti dia nggak bersalah dalam pengadilan, saya tanya, terus kita perlu tarik balik nggak duitnya? Kan tadi udah ditolak ya, ini kan uang nggak jujur, oke. Terus di pengadilan dia benar, terus dinyatakan dia tidak bersalah, jadi uang yang tadi itu kita minta lagi, oh sorry balik gitu. Saudara, masuk ke gereja dengan segala kebutuhan dan segala motivasi, saudara, yang kita tahu satu, apa? Saudara tahu, di dalam gereja segala sesuatu dikuduskan oleh Tuhan. Bukan berarti dosa diterima, bukan. Dan tidak ada orang bisa ngecek itu semua. Dan pemerintah pun sadar kalau sudah masuk gereja nggak bisa diotak-atik. Udah masuk masjid nggak bisa diotak-atik. Dan sampai hari ini pemerintah ingin seperti Singapura memeriksa uang masjid gereja semua. Sampai hari ini buntu semua. Di Amerika, saudara, James Baker menyalahgunakan kekuasaan di dalam uang, masuk penjara. Kong Hee di Singapura menyalahgunakan keuangan gereja, masuk penjara. Di Indonesia bikin penjara. Dia nyalain orang yang sudah masuk penjara. Dan di sini 3 pendeta besar di Indonesia itu triliuner dan kalah di Amerika. Ada 3, Amerika cuma beberapa, Indonesia ada 3 triliuner. Dan itu bukan hal biasa. Jadi masalahnya adalah uang itu masuk ke rumah Tuhan, dan kalau kita tidak bisa ngecek segala sesuatunya, saudara, jujur dan tidak jujur, siapa bisa mengecek? Dan itu dikatakan sebagai satu keikhlasan. Selesai. Dimasukkan di rumah Tuhan. Dan tidak ada yang bisa otak-atik itu, kecuali ada aturan pemerintah. Dan kalau gereja sudah masuk ke rumah gereja, dibagi, bayari pendetanya semua, dan tetek bengeknya itu kemudian suruh balikin, mana bisa? Siapa yang mau balikin? Dan sudah banyak masalah etika yang banyak sekali. Dan itu bukan urusan gereja untuk seperti itu. Itu urusan pribadi dia. Jadi kita nggak bisa ngurusin jujur nggak jujurnya gimana ya. Nah, kalau Tuhan mengatakan yang tidak jujur pun bisa menjadi persahabatan, apalagi yang jujur. Jadi artinya bukan menekankan ketidakjujurannya, tetapi menekan kalau kamu jujur, bendara nggak jujur aja bisa seperti itu diterima Tuhan. Dan dengan cara-caranya yang hikmatnya luar biasa itu bisa membuat uang itu bisa digunakan lebih banyak lagi. Nah, kenapa kamu diam aja? Nah, berarti di sini dilihat bahwa rumah Tuhan terlalu bodoh dengan manajemen keuangan. Dan hikmat uang itu mereka tidak mau belajar. Saudara, kita diberi hikmat untuk bisa mengatur segalanya. Dan bukan hanya orang gereja, di luar gereja bisa. Tapi kita punya hikmat, melebihi hikmat itu. Tujuan keuangan apa? Yaitu mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang ada. Paulus pernah berkata seperti ini. Coba perhatikan ya. Kamu datang kepada saya, kamu belajar pada saya, saya layani dan semua ada di gereja ini. Baik maksud yang benar dan tidak benar, jujur dan tidak jujur, aku bersukacita asal Kristus kamu beritakan. Dan itu jawaban mental Paulus. Nggak mungkin dia ngurusin kamu, kenapa gak jujur? Capek, saudara. Urusanmu sendiri, kamu mau jungkir balik, mau ini banyak orang kaya, silakan datang gereja mencari orang, silakan. Nggak ada urusannya, asal kamu tahu siapa yang kamu lihat, kamu beritakan, kamu cari dan menjadi hidupmu. Nah, kamu akan berubah sendiri. Dan Paulus mengatakan itu jelas. Jadi ada orang tanya, Pak, per bulan kasih ke siapa? Kan gitu sering kan? Ada pendeta ngomong gini, ya kamu itu anggota gereja mana? Tertulis gereja mana? Oh Pak, saya udah nggak ke gereja ini 20 tahun ya Pak.
Nggak bisa tetap kamu kasih ke gereja itu, ke pendetanya gitu. Loh, masa Pak? Ini ya, ekstrim. Yang satunya lagi, gimana kamu mendapatkan firman Tuhan? Kamu kasih perpuluhannya. Loh Pak, ini pendeta saya kalau sakit gimana? Nggak peduli, yang kasih firman dia. Kan dia nggak mau kasih firman Tuhan gitu. Nah, saudara, saya tanya, Alkitab ngomong apa soal perpuluhan? Jadi bukan soal yang ngasih firman Tuhan, bukan saudara. Perpuluhan itulah mengikat di dalam komunitas orang Yahudi, penduduk orang Yahudi, dan itu menjadi undang-undang dan menjadi moralitas standar, dan termasuk di gereja. Perpuluhan itu menjadi standar moral kita. Minimal, saudara-saudara memberikan perpuluhan, bukan untuk kebanggaan diri, bukan, tapi engkau belajar bagaimana menyerahkan yang sebagian itu untuk Tuhan. Dan jangan ngurusi, kalau pendeta yang kaya, itu bukan urusanmu, ini pribadimu dengan Tuhan. Itu pajak yang diambil oleh pemerintah, oleh bangsa Israel, itu pajak perpuluhan, saudara. Kalau nggak bayar, masuk penjara kamu. Nah di gereja nggak mungkin masukin kamu ke penjara, nggak mungkin kan? Masa nggak perpuluhan, polisi panggil kejaksaan, masukin penjara, gitu? Nah sebaliknya ada orang-orang yang tidak bisa memberi karena memang nggak bisa memberi, terus dikasih tahu, kamu nggak perpuluhan, terkutuklah kamu. Wow, dosanya besar orang seperti ini, pendeta seperti ini. Kenapa? Karena bukan berdasarkan kepada apa yang ada dan bagaimana Tuhan memberikan ketentuan, bukan tuntutan, tetapi itu adalah satu keikhlasan, satu kesadaran dia bisa lakukan itu. Nah sama dengan Mamon tidak jujur, sama. Kalau kamu nggak sadar ya jangan salahkan yang terima. Nggak mungkin ada orang memberi persembahan ke gereja, memberikan rumahnya gitu. Wah, tak berikan rumahnya. Nah karena dia punya anak, dituntut gereja oleh anaknya. Kenapa? Saya belum tanda tangan kok bisa dijual rumah kasih gereja. Bagaimana caranya? Dituntut. Betul. Akhirnya ketahuan pendetanya palsu tanda tangan anaknya. Pendetanya masuk penjara. Rumahnya diambil oleh anaknya. Dan anaknya nggak mau tahu. Pak ampunilah, kan sama-sama Kristen, nggak ada Kristen-Kristenan. Ini hukum-hukuman. Nah, saudara, karena kurang bijaksana, kita kadang-kadang harus hati-hati, ya. Jadi di situ. Oke, selanjutnya, kalau ada pertanyaan silakan ya. Apabila setan iblis mengakui Tuhan adalah anak Allah, setan iblis yang begitu kita kenal seorang pendusta, bagaimana dalam kedustaannya mengakui dalam kebenarannya? Saudara, iblis mengatakan firman Tuhan itu benar dan dia memakai firman Tuhan untuk menjatuhkan Tuhan. Siapa yang menjatuhkan Tuhan Yesus? Tetapi motivasi iblis menyatakan dan mengatakan itu tidak pernah mengakui dan tidak pernah dia mau tunduk kepada Kristus. Maka dia dihukum selama-lamanya. Karena dia tidak taat, bukan hanya tidak taat, dia tidak mau taat dan tidak akan taat. Iblis itu, ya. Jadi kalau dikatakan bagaimana dalam dustanya mengakui dalam kebenarannya, saudara, jujur aja, kadang-kadang kita juga kayak ini. Kita menutupi kejahatan kita, penipuan kita dengan pola-pola kebenaran, dengan pola-pola kehidupan rohani, supaya kita dianggap benar. Dan saya melihat banyak yang semakin tinggi rohaninya, semakin ahli seperti iblis. Dan itu biasanya para pendeta-pendeta yang jago sekali. Ya, Pak, kenapa gini-gini? Oh iya, saya lagi doa teduh. Nah, kayak gitu-gitu, saudara. Padahal nggak pernah doa teduh. Saudara tahu, saya ketemu pendeta besar di Surabaya, omong-omong. Saya tanya, Pak, kejadian Bapak paling nyesel itu apa? Atau ya pokoknya paling ingat lah apa gitu. Terus dia cerita, gitu. Oh iya, begini. Tapi jangan ngomong orang lain ya. Kenapa, Pak? Saya pernah puasa, tiba-tiba saya lapar sekali. Kenapa? Saya lupa kalau saya puasa. Dan dia kerja banyak pelayan sana sini, akhirnya begitu doa jam tengah malam itu, dia lapar sekali, saudara. Terus dia masuk kamar. Pak, kita mau doa sama-sama. Tuhan panggil saya untuk lebih ketemu Tuhan. Nanti tak kabari kamu, Tuhan mau apa gitu. Dia masuk kamar dan dia makan.
Setelah itu dia keluar. Terus kabarnya apa? Ampunilah pendetamu. Kabarnya itu. Loh, maksud Bapak apa? Saya lapar tadi, saya makan. Oh ya, karena pendeta nggak apa-apa lah Pak. Tapi kan nggak batal Pak ya gitu ya. Kan masih terus kita terus gitu kan. Terus saya tanya saudara, orang banyak melihat dia itu rohaninya tinggi, jadi begitu melakukan apapun dianggap itu rohaninya tinggi. Udah paling bener, paling suci, paling kudus. Begitu ngomong